Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia CNBC Indonesia. Anda masih menyaksikan Mind Dialogue yang didukung oleh Mind ID, BUMN Holding Industri Pertambangan di Indonesia dan dengan bangga dipersembahkan oleh CNBC Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya. Di sesi pertama, Special Dialog bersama dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, kita telah mendapat pandangan aspirasi Indonesia untuk menuju Indonesia maju dan bagaimana peran industri pertambangan bisa memberikan andil yang luar biasa menuju ke arah Indonesia maju 2045. Di sesi ini, di Special Dialog kedua, kita akan berdiskusi bersama seperti apa peran dari diplomasi politik bebas aktif Indonesia menempatkan dirinya untuk memanfaatkan peluang di tengah tantangan yang begitu banyak dihadapi oleh geopolitik global. Kita akan berbicara langsung bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Pahala Mansuri. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk Pak Pahala. Thank you Pak Pahala sudah menyediakan waktunya untuk hadir ke sini. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Sudah bisa diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang sore ya. Teman-teman semua di sini banyak, saya dulu mantan ngurusin tambang juga gitu. Jadi terima kasih udah bisa diundang Pak Hendy, terima kasih Pak Fuad, Pak Komut, dan terima kasih buat teman-teman semua udah bisa partisipasi dalam event kali ini. Jadi a lot of familiar faces ya Pak ya? Sangat familiar sekali gitu kan, bahkan di situ ada wajah-wajah yang tadinya kenalnya justru bukan orang tambang gitu kan, yaitu dulu ngurusin obat, pernah juga ngurusin kereta api gitu kan, jadi ya sangat familiar sekali dengan teman-teman semua yang ada di sini. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu sebelum memulai diskusi kita pada siang ini. Pak Pahala, tadi ada pemaparan dari Pak Luhut Pak. The first slide itu adalah mengenai challenge geopolitical saat ini yang ada di global ya Pak ya. Yeah. Tensi geopolitik Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, higher for longer in terms of interest rate, banyak tantangan global dan geopolitik. Bagaimana sikap Indonesia di tengah panasnya geopolitik dunia ini? Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga untuk undangannya. Saya rasa ini memang satu perkembangan yang kita lihat terutama setelah tahun 2020. Dimana kalau sebelum tahun 2020 itu kita lihat dunia itu kan lebih ke unipolar. Yang bernominasi itu cuma ada satu negara, yaitu Amerika Serikat. Terutama kan setelah Perang Dingin itu berakhir, Amerika Serikat betul-betul mendominasi. Nah sekarang ini kalau kita lihat di tahun 2020 ke sini khususnya, kalau kita lihat memang peningkatan daripada tensi geopolitik itu sangat terasa sekali. Terutama kalau dulu dunia itu didominasi hanya oleh satu negara, saat ini sudah ada mungkin lebih dari 2 negara. Bahkan yang secara geoekonomi memang cukup memiliki posisi yang kuat. Amerika Serikat tentunya masih merupakan negara nomor 1 di dunia dari sisi size of economy, tapi nggak jauh daripada Amerika Serikat sebetulnya China saat ini juga sudah mendekati menjadi negara yang mungkin dalam beberapa waktu mendatang kan estimasinya memang mereka akan menjadi negara maju. Nah ini terlalu kalau kita lihat di mana-mana dan secara histori, kalau misalnya ada satu negara yang kira-kira memang muncul menjadi negara yang akan menjadi negara yang kuat juga, tentunya ini akan menimbulkan adanya tensi. Dan ini yang sebetulnya kita rasakan pada saat ini. Di mana Amerika Serikat yang merasakan bahwa RRT sebagai negara nomor 2 yang akan menjadi nomor 1 atau berusaha untuk menjadi nomor 1, memang menyebabkan adanya tensi geopolitik yang tinggi. Dan ini juga sudah semakin terasa lagi, apalagi kalau kita lihat dengan beberapa tensi yang terjadi di Ukraina antara Eropa dengan Rusia misalnya, gitu kan. Jadi kemudian juga ada tensi yang terjadi di Timur Tengah. Dan ini saya rasa dan juga kita melihat bahwa bagaimana perkembangan geopolitik yang ada ini dipadukan juga dengan beberapa tren yang lain, seperti misalnya
tren yang terkait mengenai bagaimana climate change ini dan juga perkembangannya terhadap kebijakan negara-negara, ini yang juga nantinya kita lihat memang berpengaruh terhadap tensi geopolitik dan juga apa yang kita lihat di khususnya dunia critical mineral. Apa yang paling dikhawatirkan jika kondisi geopolitical challenge ini akan berkepanjangan Pak, dan bagaimana dampaknya pula ke ekonomi Indonesia? Kalau kita lihat ya memang saat ini terutama karena adanya persaingan dua kekuatan yang semakin mungkin akan terus berlangsung ke depannya, ada beberapa hal. Beberapa negara pada saat ini sudah memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi dan juga kebijakan lainnya itu memang cenderung untuk bisa menyebabkan adanya fragmentasi ekonomi. Kita lihat aja seperti yang ada saat ini, misalnya beberapa kebijakan yang dikeluarkan seperti misalnya Inflation Reduction Act, kemudian kebijakan CHIPS misalnya. Kemudian juga baru-baru ini, mungkin nggak lama sebelum ini, sekitar 4 minggu yang lalu, Amerika Serikat juga baru saja meningkatkan tarif untuk barang-barang khususnya yang terkait mengenai industri yang dianggap strategis, dan dalam hal ini adalah EV, baterai, solar panel, dan yang lain-lain juga meningkatkan adanya tarif, di mana sebelumnya tarifnya adalah 25% menjadi sampai dengan 100%. Nah tentunya hal-hal ini yang menyebabkan adanya fragmentasi dan juga terutama yang dilihat sebelumnya, melihat bahwa tensi yang meningkat yang ada, kemudian juga melihat adanya tensi yang ada ini menyebabkan adanya disrupsi supply chain. Disrupsi supply chain ini juga menyebabkan adanya beberapa negara mengambil kebijakan yang sifatnya adalah de-risking, mengurangi resiko yang ada, mendorong investasi kepada negara-negara yang berada di sekelilingnya, atau friendshoring atau yang namanya inshoring. Friendshoring ini artinya mendorong supaya investasi dan perdagangan ini lebih didorong kepada negara-negara yang memang dianggap sebagai teman. Dianggap negara-negara yang katanya adalah like-minded countries. Termasuk tadi kebijakan IRA tadi atau Inflation Reduction Act tadi, tujuannya juga adalah mendorong supaya investasi, dan bukan hanya investasi tetapi juga perdagangan ini akan semakin terdorong kepada negara-negara yang dianggap sebagai teman atau negara-negara yang dikatakan sebagai like-minded countries. Kita udah melihat misalnya di tahun 2022 FDI atau Foreign Direct Investment itu justru mengalami penurunan sebesar 22% di sebagian besar daripada negara. Kita juga melihat apa yang dikategorikan sekarang sebagai China Plus Strategy. Kita ketahui sendiri kalau zaman dulu yang namanya pusat daripada pabriknya dunia itu adalah adanya di RRT. Nah pada saat ini sedang terjadi perputaran investasi, di mana investasi yang sebelumnya itu mencapai dalam 1 tahun bisa mencapai 300 billion US dollar, FDI masuk kepada Cina pada saat peaknya. Di tahun 2022 yang lalu itu cuma mencapai kurang lebih sekitar 30 billion US dollar, 33 billion US dollar. Yang artinya 10%-nya saja dibandingkan dengan peaknya. Dan tentunya ini mengalami perputaran menuju ke negara-negara lainnya. Nah, perkembangan yang namanya friendshoring, inshoring, de-risking, dan juga industrial policy yang ada ini kita khawatirkan menyebabkan yang namanya istilahnya tuh globalization. Ini memang kalau di Kemlu banyak istilah-istilah gitu kan. Bisa dijelaskan tuh Pak. Globalization ini artinya adalah mengalami, kalau dulu yang ada itu adalah namanya globalization, di mana perdagangan dunia mengalami peningkatan. Jadi dari tahun 90-an, sejak jatuhnya tembok Berlin sampai dengan tahun 2020, yang namanya perdagangan dunia itu meningkat at the double digit rate. Kalau justru sekarang saat ini yang namanya globalisasi perdagangan dunia itu justru mengalami perlambatan. Dan ini juga dipacu juga dengan tadi industrial policy yang ada, kemudian juga ada beberapa hambatan-hambatan perdagangan yang ada. Dan ini kalau kita lihat, pertama didorong oleh geopolitik, kedua juga adanya perubahan iklim. Perubahan iklim di satu sisi baik bahwa kita menghormati dan juga mendorong adanya penurunan daripada emisi untuk mengurangi yang namanya efek daripada climate change juga. Tetapi di sisi lain kita juga harus berwaspada terhadap terjadinya apa yang dikatakan sebagai green protectionism. Green protectionism ini artinya apa? Menggunakan pertimbangan-pertimbangan climate
atau justifikasi climate yang mana justru menyebabkan adanya protectionism atau melindungi produsen atau melindungi industri-industri yang ada di dalam negeri dari adanya persaingan global yang ada. Dan ini semua tentunya menyebabkan adanya globalization tadi itu, perdagangan dunia yang mengalami penurunan. Malah going backwards gitu ya Pak ya. Justru malahan tren yang kita lihat selama ini itu maju, di mana terjadi perdagangan dunia yang meningkat, dan ini juga tentunya menyebabkan adanya pertumbuhan di negara-negara global south yang lebih tinggi. Karena kan negara-negara global south selama ini mungkin memiliki tenaga kerja yang murah. Mereka memiliki sumber daya alam yang bagus, tetapi yang terjadi sekarang justru menjadi investasi dan perdagangan kembali terkonsentrasi ke negara-negara yang dianggap teman. Dan juga berdekat, like-minded countries atau tetangga-tetangga tadi. Betul Pak. Luar biasa Pak, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Haka. Terima kasih. Insight-nya Pak. Jadi despite all of the challenge nih Pak ya, Amerika Serikat ada IRA, Inflation Reduction Act, EU mengeluarkan Critical Minerals Act, ada larangan ekspor, dan ada begitu banyak tarikan-tarikan multipolar gitu ya dari kekuatan-kekuatan yang ada di seluruh dunia. Nah, bagaimana peran diplomasi Indonesia dari kacamata Kemenlu ini menempatkan dirinya agar bisa memuluskan friction dan challenge-challenge yang ada dari proteksionisme masing-masing negara? Jadi kalau kita memang melihat bahwa kepentingannya kita ini apa sih sebetulnya? Kepentingannya kita itu yang pertama tentunya adanya ketahanan, mengurangi vulnerability kita atau meningkatkan resiliennya kita terhadap kekurangan yang namanya kekurangan pangan, kekurangan energi, dan kekurangan critical mineral. Critical mineral saat ini sudah menjadi satu subjek yang bagi negara-negara tadi yang saya sampaikan mengatakan ini adalah industri yang super strategis. Karena menyangkut apa? Menyangkut resiliensi daripada bangsa. Menyangkut daripada security daripada bangsa. Karena apa? Kalau misalnya di masa datang memang terjadi yang namanya mendorong adanya penggunaan renewable energy, permintaan terhadap yang namanya critical mineral akan semakin dibutuhkan. Makanya merupakan salah satu sektor yang super strategis. Kenapa Amerika mengeluarkan yang namanya Inflation Reduction Act, khususnya fokus kepada industri seperti hidrogen, industri seperti solar PV, industri seperti baterai dan EV. Tentunya melihat bahwa ini adalah industri yang memang super strategik. The future is about renewable energy and how the world will transition into new renewable energy kan. Dan ini makanya ketersediaan daripada bahan-bahan yang terkait untuk bisa mensupport renewable energy menjadi sangat signifikan sekali. Diperkirakan bahwa by the year of 2040, kebutuhan atas critical mineral yang terkait mengenai renewable energy ini akan meningkat 6 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022. Kenapa? Kalau saat ini di Cina, untuk penjualan mobil baru yang berdasarkan baterai itu kan baru 28%. Di Amerika Serikat berkisar antara 15% new cars. Kalau kita lihat bahwa masing-masing negara ini sudah memiliki kebijakan bahwa setelah tahun 2040 udah nggak ada lagi mobil baru yang memang masih menggunakan ICE. Itu sebabnya ini menjadi 6 kali lipat kebutuhannya. Nah tentunya ini menjadi isu bukan hanya isu mengenai bagaimana demand dan lain sebagainya, tetapi juga akan menjadi isu ketahanan. It is actually a matter of national security untuk memiliki yang namanya critical mineral itu tadi bagi negara-negara lain. Dan bagi Indonesia juga bagaimana kita bisa memastikan ini. Ada yang dulu menyampaikan bahwa masalah mengenai ketahanan energi itu adalah ketersediaan daripada minyak dan gas. Tapi di masa datang bukan cuma itu. Yang namanya critical mineral mungkin adalah is the oil of the future. Jadi ini akan menjadi bagian daripada bagaimana mobility, bagaimana industri dan lain-lain sebagainya. Jadi masalah ketahanan ini udah topiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memiliki daya saing. Kita bersaing dengan negara-negara lainnya. Yang punya nikel bukan cuma Indonesia. Indonesia punya nikel, Kaledonia Baru punya nikel, kemudian Filipina punya nikel, kemudian Australia juga punya nikel. Dan semuanya berada di dalam posisi yang kurang lebih sama.
Filipina, ya dekat-dekat Halmahera juga. Jadi ini adalah satu lokasi, di satu sisi tentunya kita mesti memastikan bagaimana untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki daya saing to really optimize, to really get the value added yang paling optimal daripada ini. Dan jangan lupa bahwa yang namanya nikel bukan hanya bersaing dengan jenis-jenis negara-negara lainnya. Yang namanya baterai ini juga kan bersaing antara NMC dengan LFP. Bagaimana untuk bisa memastikan bahwa the future of the battery itu nanti memang betul-betul didominasi oleh baterai berbasiskan NMC. Gitu kan. Yang ketiga, diversifikasi kepentingannya kita. Diversifikasi ini apa? Kita harus akuin bahwa pada saat ini 80% daripada apa yang kita produksi itu hasilnya digunakan oleh hanya satu negara saja. Yang tidak perlu kita sebutkan namanya. Gitu. Tapi yang paling tidak bahwa pada saat ini apa yang kita hasilkan sebagian besar diolah untuk menjadi baterai yang mungkin untuk satu negara saja. 20% dibagi-bagi dengan negara lain. Padahal melihat kontestasi geopolitik yang ada, tentunya kita harus memikirkan jangan, dan apalagi juga dengan politik bebas aktif yang dimiliki oleh Indonesia, kita harus memastikan juga bahwa kita punya strategi diversifikasi apa tidak. Karena kalau tidak, bahwa kalau misalnya terjadi persaingan yang memang nanti mungkin akan menyebabkan menurunnya perkembangan ekonomi di negara tersebut, nah ini juga akan menyebabkan kita juga kalau kita tidak memiliki strategi diversifikasi yang pas, juga tentunya akan mengurangi ini. Keempat, masalah hilirisasi, yang tadi juga mungkin sudah disentuh juga oleh Pak Menko, tapi ya kita juga mesti memastikan bahwa kita tidak stuck dalam satu rantai pasok saja, bahkan juga kita harus memastikan juga bahwa kita akan bisa memiliki teknologi yang memang pada saat ini didominasi oleh satu negara saja teknologinya. Untuk bisa memastikan bahwa hilirisasi yang dilakukan, selain di satu sisi bahwa kita bisa menangkap value added yang ada, kita pun juga tidak stuck dengan teknologi yang dimiliki satu negara saja. Jangan lupa, kalau kita tadi bicara mengenai Inflation Reduction Act, ini nggak cuma bicara mengenai permodalan yang berasal untuk bisa mengelola itu nikel ataupun critical mineral yang berasal dari satu negara saja. Tapi juga ternyata kalau kita baca peraturan mengenai IRA dan juga aturan-aturan turunannya, seperti misalnya aturan FEOC yang ada, juga mengatur mengenai bagaimana ketergantungan kita terkait mengenai teknologi yang berasal dari satu negara tersebut. Jadi ini yang juga tentunya masalah hilirisasi, kemampuan kita menguasai teknologi dan juga bisa mendapatkan teknologi transfer yang ada. Dan yang terakhir adalah diskriminasi. Dan ini sudah mulai terasa sekarang, ada beberapa yang sudah mengembuskan bahwa nikel Indonesia is not really green nickel, it is dirty nickel. Jadi mengenai masalah waste, mengenai masalah bagaimana perlakuan labor, bagaimana impactnya kepada masyarakat yang ada di sekitar, bagaimana pengaruhnya terhadap emisi, ini juga tentunya kita harus antisipasi untuk memastikan bahwa jangan sampai negara-negara yang memang tidak memiliki akses teknologi untuk bisa masuk menjadi produsen baterai dan juga materi-materi untuk bisa memproduksi baterai, menghalangi, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Kita sudah ingat sendiri dulu pada waktu kita memproduksi biofuel, ya kan, dengan menggunakan palm based biofuel, negara-negara juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif untuk bisa mengurangi competitiveness daripada produk biofuel kita, menghalangi market access, memberikan mengimpose tarif dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa ini menjadi hambatan dari perdagangan. Dan ini juga sudah mulai terasa. Tadi negara-negara yang selama ini menjadi negara produsen daripada nikel, bukannya bekerja sama untuk bersama-sama membangun supply chain yang ada, tetapi justru malahan berkompetisi untuk bilang bahwa Indonesia lu nggak green nickel, lu nggak waste-nya tinggi. HPAL teknologi yang waste-nya tinggi. Kalau kita bilang, emisinya rendah, kita bilang justru lebih rendah. Enggak, dia bilang masalahnya bukan emisi, masalahnya adalah waste. Masalahnya adalah kimia yang kamu gunakan untuk itu bagaimana pengaruhnya kepada lingkungan. Jadi narasi-narasi ini juga tentunya bagaimana pemerintah,
swasta, BUMN, kemudian juga lembaga-lembaga research dan lain-lain sebagainya ini kita bagaimana mulai dari sekarang juga bisa membangun narasi-narasi untuk bisa mengurangi adanya tindakan dan juga kebijakan yang sifatnya diskriminatif, terutama hal-hal yang terkait mengenai green protectionism tadi. Narasi dan bentuk diskriminatif Pak yang telah dilakukan oleh negara-negara. Saya contoh ambil yang paling current isunya adalah mengenai EU Pak ya, tentang dirty nickel se-Indonesia, somehow pelarangan nikel ore itu juga dijadikan banding ke WTO. At the same time dalam hal diplomasi ada yang berusaha ingin kita capai untuk tetap memajukan hubungan kita dengan EU dalam hal bentuk UC SEPA ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan konflik yang ada saat ini terhadap EU, ini spesifik khusus untuk EU ya Pak ya, yang memang ada beberapa isu dengan Indonesia. CPO, lalu juga ada pula terhadap apa Pak, nikel ya Pak ya. Tapi di satu sisi kita harus paralel menjaga hubungan yang baik agar USEPA kita tetap berjalan dan somehow supply chain pertambangan kita tetap bisa terjaga melalui USEPA. Nah, ada dua hal ini bagaimana Pak menjaganya dengan diplomasi yang baik? Iya, memang saat ini jadi ada dua topik nih. Kalau mengenai diskriminatif dan juga akses pasar, memang pada saat ini untuk nikel dan juga critical mineral ini yang dilakukan oleh mungkin negara-negara maju juga yang mereka bilang jangan menghambat ekspor daripada nikel ore-nya. Pastikan bahwa mereka bisa diekspor dengan bebas ke luar sana gitu kan. Jadi bukan cuma mengenai masalah mengenai green, tetapi mengenai juga bagaimana hak kita untuk bisa meng-capture value added. Saya ketemu dengan Sekjen UNCTAD, itu United Nations punya lembaga yang terkait mengenai trade and development. Nah, mereka mengatakan bahwa, dan kita juga sama dengan mereka, sebetulnya negara-negara berkembang justru pada saat ini jangan sampai kita tuh hanya menjadi korban daripada eksploitasi, kita menjadi negara-negara produsen barang-barang yang raw material saja. Bahkan UN Secretary General mengatakan bahwa kita jangan mengulangi kesalahan yang masa lalu, di mana negara-negara berkembang cuma menjadi sumber dieksploitasi karena produsen daripada bahan-bahan materi yang bahan baku saja, sehingga value added-nya nggak bisa kita capture. Dan ini menjadi lebih penting lagi karena apa? Karena tantangan climate ini menyebabkan bahwa negara-negara berkembang dari mana lagi resource-nya untuk bisa menghadapi kita melakukan transisi kepada energi baru dan terbarukan. Kalau memproses daripada critical mineral menjadi industri aja kita nggak boleh. Ini kan bukan sesuatu yang realistis. Di satu sisi kita, lo mesti lakukan transisi gitu kan ini itu, tapi padahal kita nggak boleh. Padahal kita punya keterbatasan dari sisi resources fiskal yang kita miliki. Jadi ini yang terus harus kita suarakan di satu sisi. Di sisi lain ya tentunya kita mesti melihat bahwa memang yang namanya treaty, akses pasar, ini adalah sesuatu hal yang memang kita harus perjuangkan terus. Jadi memang dua hal ini kita berusaha untuk bagaimana kita bisa memanage atau mengelola akses pasar di satu sisi, dan akses pasar juga di sini bukan cuma masalah mengenai nikel aja, palm aja, materi material aja, tetapi juga ya tentunya industri-industri lainnya. Industri ini di Indonesia kan juga ada industri tekstil, ada ini nggak fair rasanya kalau kita memang hanya semata-mata mengedepankan industri-industri yang berbasiskan sumber daya ini alam ini ya. Sementara kita memang harus memperoleh market pasar kepada negara-negara seperti Eropa atau Kanada dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus melakukan hal-hal tersebut gitu untuk bisa memiliki akses pasar kepada negara-negara lain, dan kedua-duanya harus kita perjuangkan secara paralel. Di satu sisi kita memperjuangkan bagaimana perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh negara-negara, khususnya negara maju, menghambat daripada akses pasar yang kita miliki terhadap produk kita yang ada. Di sisi lain justru kita berupaya untuk bisa mendorong investasi, ayo dong kita bilang, untuk bisa melakukan diversifikasi. Ya kan, tadi kalau kita lihat bahwa selama ini mungkin dominasi investasi, hilirisasi khususnya yang untuk di critical mineral memang didominasi oleh negara RRT saja.
Ya, kita harus dorong supaya memang terjadi adanya diversifikasi tadi. Bagaimana justru Eropa, ayo dong, kita juga mau untuk bisa mendorong mereka. Bahkan kita juga pada saat ini sedang mendorong yang namanya Critical Minerals Agreement. Supaya Indonesia bisa memiliki akses pasar yang sama. Untuk bisa masuk ke negara seperti Amerika Serikat. Atau juga kita bicara dengan negara-negara yang bagian daripada MSP. Mineral Strategic Partnership, untuk kita bisa mendorong bagaimana di satu sisi kita bisa memenuhi standar yang mereka harapkan, dan satu hal juga mungkin di industri ini yang nanti ke depannya juga kita perlu antisipasi, kalau ini terkait mengenai Eropa ya, tentunya juga peraturan yang terkait dengan CBAM, yaitu Carbon Border Adjustment Mechanism, di mana energi yang digunakan ini juga nantinya tentunya akan menjadi dasar mereka untuk menentukan tarif ataupun tax yang akan diimplementasikan kalau produk-produk yang kita gunakan memang memiliki emisi karbon yang lebih tinggi. Nah ini yang juga kita tentunya perlu antisipasi. Jangan sampai penerapan daripada peraturan tersebut dan kita mesti manage, mempersiapkan diri, menyiapkan narasi mulai dari sekarang. Jangan sampai nanti seperti yang namanya EUDR tadi. Ya. Peraturan udah mau keluar, udah mau diimplementasikan tahun depan, baru kita gerubukan untuk bisa mempersiapkan bagaimana supaya akses pasar daripada produk kita itu nanti tidak bisa masuk ke Eropa. Iya Pak, mungkin sedikit update saja Pak mengenai Indonesia yang sudah mengajukan proses banding Pak di WTO atas gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor biji nikel. Ada update-nya Pak terkait hal ini sejauh ini? Ini saat ini sebetulnya sudah masuk di dalam putusan panel. Iya, sudah masuk dalam putusan panel. Nah, ini yang tentunya kita perlu persiapkan, jangan sampai nanti, nah ini kita punya dua pilihan. Saat ini Indonesia memiliki dispute dengan EU, kan nggak cuma di satu industri aja. Ada 4 dispute yang kita miliki. Yaitu satu nikel tentunya terkait mengenai hilirisasi dan juga ekspor ban yang kita miliki. Kedua adalah terkait mengenai fatty acid. Ketiga mengenai biofuel. Dan satu adalah yang terkait mengenai produk-produk steel yang kita miliki juga. Nah ini 4 ini tentunya kita perlu bicarakan kemungkinan jangan sampai kita menyelesaikan cuma satu dispute yang ada. Tapi kalaupun tidak bisa, ya paling tidak kita harus melihat bagaimana supaya dalam hal penyelesaian dispute ini tidak berkepanjangan dan memang tadi tidak menyebabkan adanya batasan dalam hal kita bisa berupaya untuk menyelesaikan EU SEPA yang pada saat ini juga secara paralel kita diskusikan dengan mereka. Putusan panel ya Pak ya? Iya betul. Dan apa yang bisa kita harapkan dari output ke depannya Pak? Ya tentunya kan kalau misalnya sekarang kita tentunya kalaupun nanti sudah ada putusan panel, kita melihat bahwa sebetulnya di WTO ini kan ada appellate body, yaitu lembaga untuk kita bisa melakukan yang namanya banding. Tapi memang kan appellate body ini yang ada di WTO tidak berfungsi secara optimal. Nah ini memang nanti kita ke depannya bagaimana menyikapi dan berdiskusi, bernegosiasi dengan pihak dari EU sambil juga kita tetap meminta kepada, ya tentunya kita bisa menyampaikan bahwa yang kita harapkan juga sebetulnya kita nggak pengen kok untuk bisa menghambat perkembangan industri hilirisasi yang ada di berasal dari Eropa. Kita justru ingin mereka melakukan investasi di Indonesia. Banyak industri yang seperti misalnya Stellantis dan yang lain-lain kita berharap untuk mereka bisa masuk ke sini. Nah ini yang juga tentunya kita berharap melalui diskusi dan negosiasi dengan mereka bahwa kita nggak ada maksud sama sekali untuk menghambat akses mereka kepada produk yang ada. Justru kita ingin bekerja sama dengan para stakeholders yang berasal dari Eropa untuk bisa melakukan hilirisasi di Indonesia. Itu yang baik, kita sudah cukup jelas. Pak, narasi yang sedang begitu marak Pak saat ini adalah mengenai banyaknya investor Tiongkok berinvestasi di proyek smelter nikel Indonesia, dan ada narasi apakah Indonesia sepertinya lebih condong nih Pak kepada investasi-investasi dari Tiongkok. Nah sementara kita tahu ada tensi panas geopolitik antara Amerika Serikat dan China seperti yang tadi Pak Pahala sampaikan. Nah bagaimana pemerintah menghadapi hal tersebut dan bagaimana pemerintah dengan diplomasinya itu meyakinkan negara lain bahwa Indonesia tidak memihak dan memberikan insentif pada satu negara saja? Tadi kan saya rasa kepentingan kita dan strategi yang memang dilakukan oleh Indonesia adalah salah satunya
bagaimana kita melakukan diversifikasi. Karena tadi kan perdagangan Indonesia dengan China saat ini jumlahnya adalah mencapai lebih dari 120 billion US dollar. Negara nomor 2 memiliki trade dengan kita mungkin cuma kurang lebih sekitar 40 billion US dollar. Termasuk juga tadi salah satunya adalah di dalam industri processing critical mineral. Jadi yang kita ingin lakukan juga adalah pada saat ini, bahkan pada saat kunjungan Pak Presiden ke Amerika Serikat yang lalu, salah satu yang menjadi butir daripada comprehensive strategic partnership antara kita dengan Amerika Serikat adalah bagaimana Indonesia bisa memiliki critical minerals agreement dengan Amerika Serikat. Ini adalah merupakan upaya kita untuk bisa mendorong hal ini. Tapi ya ini yang kadang-kadang kita juga melihat bahwa di satu sisi harapan kita bahwa akan masuk investasi, akan ada dibuka keran untuk bisa kita memiliki critical minerals agreement dengan Amerika Serikat. Tetapi pada kenyataannya jumlah investasi dan juga pada saat ini critical minerals agreement ini juga sampai dengan saat ini kemajuannya juga sangat terbatas. Ini yang juga terus kita sampaikan kepada pihak dari Amerika Serikat, bagaimana teman-temannya Pak Tony ini ya di sana. Dan juga karena duduknya benar-benar seberangan sama Pak Tony ya Pak. Dan juga teman-temannya Bu Febri gitu kan. Bu Febri. Ayo dong, kita bagaimana untuk bisa segera masuk ke dalam track di mana Indonesia masuk mendapatkan prioritas supaya memang critical minerals agreement yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini memang betul-betul bisa membuka akses. Karena ini juga bukan masalahnya Indonesia yang butuh market access saja, tetapi buat mereka juga butuh sebetulnya. Saat ini misalnya negara-negara yang justru sudah memiliki CMA, contohnya misalnya Amerika Serikat yang sudah memiliki CMA dengan Amerika Serikat siapa misalnya? Jepang. Padahal kita tahu sendiri bahwa Jepang bukan merupakan negara produsen critical mineral, iya kan? Dan juga kalau kita lihat saat ini negara-negara yang sudah memiliki FTA, salah satu syaratnya untuk bisa mendapatkan IRA di Amerika Serikat memiliki CMA atau memiliki FTA dengan Amerika Serikat. Negara-negara yang sudah memiliki FTA dengan Amerika Serikat, pangsa produksi mereka terhadap total keseluruhan critical mineral hanya mencapai 9% saja daripada produksi critical mineral dunia. Artinya apa? Sebetulnya Amerika Serikat sendiri sangat membutuhkan untuk bisa memiliki kemitraan juga dengan negara-negara yang memang beneran produsen daripada critical mineral. Nah ini yang juga kita harapkan bahwa ayo kita mendorong untuk bagaimana kita memang memiliki perjanjian-perjanjian untuk membuka market akses kita ke depannya. Yang kedua adalah bagaimana supaya tadi sekarang ini noise atau negara-negara yang mungkin merasa bersaing, ya kita lihat ada negara-negara yang mungkin membangun narasi bahwa tadi kan, oh Indonesia adalah negara produsen dirty nickel atau dirty critical mineral. Ini yang tentunya narasi-narasi ini kita harus balik, menjelaskan juga dan bagaimana bersama-sama juga antara pemerintah, industri, mungkin juga para stakeholders lainnya juga untuk bisa bagaimana supaya masalah sustainability ini memang betul-betul tidak menjadi hambatan. Dan mana yang reality, mana yang memang adalah merupakan perception. Narasi atau persepsi. Ada masalah yang memang mungkin masalah sustainability ini memang ada kebenarannya. Ya ini yang juga tentunya kita harus address. Ya ini yang mungkin kedepannya bagaimana aspek ESG jangan sampai juga menjadi hal yang menghambat Indonesia untuk bisa mengembangkan daripada produksi critical mineralnya kita. Yang ketiga adalah masalah supply chain. Kalau kita bicara mengenai oil, tadi kan kita bilang, oh critical mineral is the new oil. It's very different in terms of supply chain-nya. Yang namanya minyak, itu cuma butuh minyak. Kemudian setelah itu di-refine, kemudian dia udah jadi bahan yang memang bisa digunakan untuk BBM. Yang namanya critical mineral, untuk jadi sebuah baterai, butuh lithium, butuh kobalt, butuh nikel, butuh koper, butuh aluminium. Gitu kan, untuk bisa menjadi sebuah baterai yang memang berfungsi dengan tujuannya. Nggak mungkin sebuah baterai NMC misalnya tanpa nikel, tapi juga nggak mungkin tanpa mangan, tanpa kobalt, tanpa lithium. Meskipun lithium cuma 5% dari total kebutuhan yang ada, tetapi memang merupakan sesuatu yang memang sangat-sangat penting.
Indonesia nggak punya lithium. Indonesia sangat sedikit kobalt. Bisa memang diproduksi dari byproduct-nya yang ada di sana. Tapi bagaimana kita ke depannya bisa memiliki supply chain yang terkait mengenai ini semua. Kalau memang mimpinya kita adalah memang menjadi negara dengan produsen yang penting di sana. Masih banyak misalnya alumina, mau kita dari boksit menjadi alumina, menjadi aluminium aja jalannya masih terbatas buat kita. Gitu kan kapasitas yang ada sekarang juga masih sedikit. Tapi ini yang juga tentunya kita harus bangun bagaimana it's not only about nickel, tapi juga kobalt, juga lithium dan lain sebagainya. Tetapi juga yang penting juga adalah kepastian ini dalam hal recycling. Ya. Karena yang kita nggak bisa produksi selama ini seperti misalnya lithium dan kobalt, mungkin kita bisa peroleh dari lithium misalnya. Yang lain yang terkait mengenai supply chain juga adalah bahwa bagaimana Indonesia, Australia, Filipina memang betul-betul bisa menjadi satu rangkaian supply chain yang lebih komprehensif sifatnya. Karena kan tadi kan kalau kita lihat Australia, mereka punya lithium, mereka punya kobalt, mereka punya nikel juga. Nah ini bagaimana produsen dari nikel ini dan juga critical mineral yang ada memang bisa membangun aliansi dan juga aliansi yang sinergistik lah. Bahwa kita jangan berantem, tapi justru kita bagaimana membangun industri ini bersama-sama. Supaya yang namanya nickel based battery ini, kalau kita bilang ya tadi kan, kita juga bersaing sama LFP juga. Betul. Jangan sampai nanti kalau LFP yang maju ya kita juga bingung juga. Dan Indonesia juga sedikit sekali misalnya graphite gitu misalnya, meskipun bisa dihasilkan juga dari produksi mineral yang lainnya. Jadi ini 4 hal selain daripada memang kita perlu bersama-sama punya roadmap, baik itu bagaimana roadmap diplomasi kita ke depannya, tentunya bersama-sama juga dengan industri, maupun juga tahapan kita untuk menuju yang namanya hilirisasi daripada critical mineral ini seperti apa sih sebetulnya? Di roadmap strategis ini ada subpoint yaitu libatkan semua stakeholders Pak. Dan dalam kesempatan kali ini di special dialogue yang dipersembahkan oleh Mind ID, apa yang Anda ingin sampaikan kepada the familiar faces you see in here, the stakeholders of mining industry in Indonesia, tentunya agar industri pertambangan Indonesia bisa memiliki posisi yang kuat sebagai supply chain utama. Saya rasa ini kan juga sebuah transisi ya, artinya dulu kalau orang bicara mengenai critical mineral mungkin bicaranya SDM gitu kan, atau energi dan sumber daya mineral gitu kan. Tapi kan bicara mengenai hilirisasi kan juga bicara mengenai Kementerian Perindustrian, bicara juga mengenai kementerian yang lain-lain juga gitu kan, termasuk juga tadi ya logistics dan lain-lain sebagainya. Jadi saya rasa ini memang satu industri kedepannya kalau kita berupaya untuk tadi bagaimana memiliki teknologi baru misalnya juga. Itu kan juga butuh BRIN, butuh Kementerian Pendidikan dan juga Research. Jadi saya rasa ini adalah satu sektor yang di dalam kita kebetulan di Kemlu punya yang namanya saat ini lagi memfinalisasi Grand Design Diplomasi Ekonomi. Ada 6 sektor yang kita rasa sangat-sangat strategis. Salah satunya adalah green industry, dalam hal ini adalah critical mineral processing. Nah kita berharap bahwa betul-betul nanti ke depannya kalau 2025 sampai dengan 2030 ke depan, saya rasa semuanya kita harus bekerja sama untuk bagaimana tadi membangun narasi, memiliki standar, memiliki bagaimana roadmap pengembangan dan juga investasi dan juga teknologi ke depannya supaya hilirisasi daripada critical mineral ini Indonesia, kalau tadi kita bicarakan salah satu kepentingan kita adalah bagaimana kita Indonesia sebenarnya melalui critical minerals yang ada, kita bisa meningkatkan global influence yang kita miliki. Global influence kita. Karena dulu kalau bicara mengenai the old energy, bicara mengenai oil and gas. Mungkin sentranya kalau oil and gas adanya di Timur Tengah, ya kan?
Kalau dulu kan sentra geopolitik itu adanya adalah di Timur Tengah kan, karena semuanya energinya, the majority of the energy mungkin 30% adanya di Timur Tengah. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai the new renewable energy, ini juga menunjukkan adanya pergeseran dari yang tadinya ada di Timur Tengah, justru adanya di Indo-Pasifik. Tadi kan kita bicara yang paling kaya nikel, 70% produsen nikel adanya di mana? Indo-Pasifik. Indonesia, Australia, Filipina, New Caledonia. Jadi ini juga menunjukkan adanya pergeseran daripada geopolitik yang ada dan kita bisa memiliki global influence yang jauh lebih tinggi melihat bahwa arti pentingnya critical mineral terhadap security dan juga the strategic industry yang dimiliki oleh negara-negara lainnya, khususnya Amerika Serikat dan RR kita. Melalui industri pertambangan yang semakin maju, meningkatkan global influence di Indonesia ya Pak ya, di dunia untuk Indonesia Dunia, dan Mbak. urgensi Indonesia ya Pak ya di industri pertambangan dan supply chain dunia. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Pahala Mansuri. Terima kasih banyak Pak atas insight dan segala data yang diberikan di Special Dialog bersama dengan Mind ID. Pak Pahala, thank you atas waktunya, sehat dan sukses selalu Pak untuk Anda. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, kita akan ada token of appreciation. Untuk itu kami mohon kesediaannya Bapak Hendy Priyosantoso, Direktur Utama Mind ID, untuk naik ke atas panggung untuk memberikan token of appreciation kepada Bapak Pahala Mansuri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami juga mengundang ke atas panggung Bapak Fuad Bawazir selaku Komisaris Utama Mind ID untuk bergabung di atas panggung untuk mengikuti sesi foto bersama. Kami persilakan untuk rekan-rekan tim dokumentasi untuk mengabadikan momen berharga ini. Oke, baik. Kita akan foto bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih Bapak Pahala, Bapak Hendy dan juga Bapak Fuad dan juga Safrina telah memandu Special Dialog sesi kedua hari ini. Dan kami persilakan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat dan terima kasih Safrina, kami persilakan untuk kembali ke tempat.